Selamat datang di channel Top Investah, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG di hari Rabu yang lalu di penutupan terakhir ditutup turun 0,77% atau minus 53,04 poin ke level 6868,4. Nah, di saat IHSG turun, ada beberapa komoditas yang naik akibat tensi yang memanas antara Ukraina dan juga Rusia. Nah, di antara beberapa emiten tersebut, kali ini kita akan bahas tentang emiten CPO, di mana harga CPO atau minyak kelapa sawit kemarin ditutup closing di angka 6.803 ringgit per ton atau naik 2,15%, dan secara mingguan itu sudah naik 14% ya. Jadi emiten ini akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama ada Ali, kemudian LSIP, SSMS, Gesco, dan yang terakhir ada saham BWPT. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Ali atau Astra Agro Lestari. Ali di hari penutupan terakhir ditutup naik 525 poin atau plus 4,45% ke harga 12.300. Ada 60.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 74 miliar. Asing masih net buy dan sudah net buy sejak tanggal 7 Februari lalu hingga hari penutupan kemarin tanggal 2 Maret. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker ZB. Lanjut dari segi teknikal, Ali secara tren masih naik ya, masih uptrend dengan resisten terdekat ada di 12.500. Bila ini mampu ditembus, ada peluang menuju ke 13.125. Namun bila ternyata koreksi, maka support terdekat ada di 11.825 di sini. Perlu waspada bila ternyata kemudian ini ditembus, ada resiko turun lebih lanjut hingga ke 11.275. Selanjutnya ada saham LSIP atau London Sumatra. LSIP kemarin ditutup naik 45 poin atau plus 3% ke harga 15.15. Ada hampir 700.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 105 miliar. Kemudian asing di hari Rabu juga net buy, dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK dan juga BEGI. Dari segi teknikal, LSIP di hari Rabu berhasil jebol resist yang ada di 1485, kemudian closing di 15.15. Trennya juga masih naik ya. Bila hari ini ternyata masih lanjut naik, maka peluangnya menuju ke sini ada di 1560, 1560 ini resisten terdekat. Bila ternyata ditembus, maka peluangnya bisa naik lagi hingga ke 1665. Namun bila ternyata kemudian koreksi, maka resisten terdekatnya ada di sini yang bisa cermati 1485. Bila ternyata ini dijebol, maka ada risiko koreksi hingga ke 1420. Di sini Anda bisa cermati lagi. Yang ketiga ada saham SSMS atau sawit sumber Masalana. SSMS di hari Rabu ditutup naik tipis 10 poin atau plus 0,87% ke harga 1150. Ada 133.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 15,3 miliar. Asing net sell dan sudah net sell 3 hari perdagangan terakhir. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada distribusi keseluruhan yang dipimpin oleh broker BK. Dari segi teknikal, SSMS kemarin sempat naik ya, di hari Rabu sempat naik dan menembus 1180 dan juga menembus resist yang ada di 1170. Namun kemudian tidak mampu bertahan dan closingnya tepat di 1150 lagi. Untuk hari ini seperti apa? Untuk hari ini perlu cermati, titik kuncinya ada di sini. Resistnya di 1170. Bila closingnya di atas ini, apalagi di atas 1180, maka ada peluang untuk lanjut naik ke 1210. Di sini ada resisten terdekat lagi. Namun bila ternyata dalam beberapa hari ke depan ini tidak mampu ditembus, apalagi kemudian
closingnya merah beberapa hari gitu, maka ada risiko koreksi dengan support terdekat ada di 1100. Sini bisa cermati. Bila ternyata ini jebol, ada risiko turun yang pertama ke 1075 atau bahkan ke 1050. Selanjutnya ada saham Gesco atau Gusco Plantation Tbk. Gusco di hari Rabu yang lalu ditutup turun 5 poin atau minus 3% ke harga 158. Ada hampir 5 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 82 miliar. Asing juga net sell. Dan bila kita lihat dari transaksi broker juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker MG. Dari segi teknikal, Gesco dalam 3 hari terakhir itu selalu merah ya. Dan kemarin ditutup tepat di supportnya yang ada di 158. Untuk hari ini, bila ternyata ini masih ditembus 158 dijebol, maka ada resiko turun dengan titik yang besar cermati ada di 140. Resikonya bisa dibawa turun hingga ke sini. Namun bila ternyata Gesco mantul, Anda bisa mulai dicel buy apabila closingnya hijau ya, dengan stop lossnya di sini 158. Kalau misalkan mantul kemudian naik hijau, maka resisten terdekatnya ada di sini, ada peluang ke 183. Bila ternyata mampu ditembus, maka peluangnya bisa menuju ke 200-an lagi, ada resist di 197 sampai 203. Titik ini bisa cermati. Yang terakhir ada saham BWPT atau Eagle High Plantation. BWPT di hari Rabu ditutup naik 3 poin atau plus 3,4% ke harga 91. Ada 4,3 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 40,2 miliar. Asing net buy. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker KK. Dari segi teknikal, BWPT masih dalam kondisi sideways dengan kemarin sempat menyentuh resist yang ada di 95 namun tidak mampu dijebol, closingnya di 91 lagi. Nah, untuk hari ini trennya ini masih naik ya, cenderung naik meskipun dalam beberapa waktu terakhir ini masih sideways. Untuk hari ini resisten terdekat ada di 95. Bila ternyata closingnya di atas ini ada peluang menuju ke 102. Namun bila ternyata tidak mampu ditembus apalagi koreksi, maka support terdekat di 86, ada risiko dibawa turun hingga ke sini. Bila ternyata ini dibawa turun ke 86, resikonya bila ternyata masih lanjut turun bisa dibawa ke 83. Nah, ini titik yang perlu dicermati. Bila ternyata 83 juga masih dijebol, ada risiko turun lebih lanjut, bahkan mungkin bisa ke sini ke sekitar 79 sampai 80. Nah, itulah ulasan beberapa saham GPO yang bisa dicermati untuk perdagangan hari ini, hari Jumat tanggal 4 Maret 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa money manajemennya. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.